Shinta News and Talk. Dampak kenaikan harga BBM mulai dirasakan masyarakat, terutama di sektor transportasi. Tarif angkutan umum di beberapa daerah di Jawa Tengah juga sudah mulai mengalami kenaikan. Sementara itu, sebagian pengemudi merasa khawatir penumpangnya semakin sepi karena dampak kenaikan harga BBM. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah memastikan akan memberikan bantalan sosial bagi nelayan, transportasi umum dan juga ojek online. Lantas bagaimana kondisi terkini transportasi umum pasca kenaikan harga BBM dan apakah bantalan sosial yang akan diberikan berpengaruh? Kami akan jumpai Kepala Bidang AKDP dan Aglomerasi Organda Jawa Tengah yang juga Ketua Umum Organda Kabupaten Semarang, Hadi Mustafa. Shinta News and Talk. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami siang hari ini. Anda dapat mengakses line telepon di 0247648910 atau pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Pak Hadi, seberapa besar sebetulnya efek kenaikan harga BBM ini bagi Organda di Jawa Tengah? Jadi kalau kenaikan BBM ini memang kalau angkutan penumpang itu sangat mudah sekali karena cukup menaikkan tarifnya, jadi ada kekompakan, jadi saya sesuaikan di pasar. Jadi untuk karyawan umum atau penumpang umum itu dinaikkan Rp1.000, untuk anak sekolah seragam dinaikkan Rp500 gitu. Baik. Berarti memang kenaikannya juga tidak terlalu signifikan berarti Pak Hadi ya? Ya, jadi kalau memang dikatakan berat juga berat, tapi kalau angkutan penumpang sih tidak begitu masalah sih. Karena kalau ada penumpangnya tentunya malah ya agak untung lah walaupun BBM juga. Cuma yang jadi problem di anggota kami ini kan angkutan barang ya. Angkutan barang itu khususnya yang ekspedisi itu sangat kasihan, dan kalau akap juga pariwisata itu juga kasihan karena sementara ini BBM-nya kalau akap ekspedisi atau pariwisata ini masih dibatasi hanya 200 liter per harinya. Jadi ini harapan saya mewakili para pengusaha yang ada di Jawa Tengah ini, tolonglah stoknya atau kotanya ini ditambah, jangan sampai 200 liter, itu yang pertama. Dan untuk angkutan barang tentunya juga pasti sama kalau ekspedisi ya, kotanya juga harus ditambah lah, jangan 200 liter. Dan harapan permintaan juga dari pemerintah itu juga ada semacam surat edaran kenaikan tarif angkutan barang sesuai pangsar gitu. Banyak itu. Baik Pak Hadi. Berarti kalau 200 liter per hari ini perjalanan berapa kilometer kira-kira Pak? Ya kalau 200 liter per hari kalau dikatakan akap, kalau umpama Surabaya, Jakarta atau apalagi kalau sudah Surabaya, Palembang itu ya, ini kan menurut saya dan keluhan para pengusaha ini berarti kan beli BBM-nya setelah 200 liter ini kan harus nunggu beda tanggal dan beda hari ya. Ini jadi 2 liter itu nggak cukup kalau sampai Sumatera gitu. Tapi kalau misalnya dari Semarang ke Jakarta 200 liter ini cukup tidak Pak? Ya kalau hanya satu jalan itu cukup. Satu jalan cukup, satu jalan. Satu jalan juga kan hanya 6 jam Pak ya, berarti memang harus menunggu sisa harinya untuk mengisi lagi begitu Pak Hadi ya? Iya, dan itu. Dan juga harapan saya permintaan ya juga, untuk Pertamina ini tolonglah verifikasinya terlalu lama. Jadi ada yang sudah 3 minggu juga belum terverifikasi ya. Kalau harapan saya sih kalau sudah plat kuning itu tentunya kan berarti kan sudah berbadan hukum, sudah ada trayeknya, dan tentunya ya kalau memang pemerintah harus daftar Pertamina tentunya ya cuma nggak apa-apa, cuma kan verifikasinya harus cepat lah, minimal 1 minggu 10 hari sudah clear itu. Baik. Untuk menanggapi hal itu tadi Pak ya, kenaikan lantas jatah juga per harinya 200 liter. Bagaimana teman-teman Organda ini mengakalinya ini Pak?
supaya tertutup biaya operasional ya, atau mungkin menunggu harinya kan terlalu lama ini Pak, kalau 200 liter menunggu 1 hari biar bisa ngisi lagi. Itu yang dilematis ya. Kadang kalau di Sumatera itu katakan 2 liter itu bisa sampai Bakahuni, kadang BBM subsidi sudah naik, tapi stoknya juga kadang di SPBU juga kadang kehabisan. Ini banyak permintaan, banyak harapan. Jadi kalau sudah naik ini tentunya kota ditambahi, juga setiap SPBU harus stop BBM bersubsidi gitu kan. Baik. Untuk dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah ada komunikasi mungkin Pak Hadi ke Organda? Ya sering ketemu pembahasan tarif, tapi kan kalau tarif ini sifatnya kan nasional. Jadi semacam order aja ya, ojek online itu hanya kementerian kan bisa menaikkan tarif gitu loh. Tapi untuk yang angkutan sudah lama ini kadang malah susah ya kalau angkutan barang itu ya. Baik. Ini akan berefek nanti pada harga-harga barang berarti Pak Hadi ya? Kalau ya, ketika pastinya angkutan barang juga naik bahan bakarnya. Pasti, karena titik tumpuan ini kan BBM ya. Semua bahan pokok juga dibawa oleh angkutannya. Jadi ya kiranya mau nggak mau, suka nggak suka, pasti semua akan mengikuti harga naik. Tapi untuk angkutan umum sendiri Pak Hadi, sudah ada kenaikan harga yang dipatok dari mungkin PO-PO masing-masing? Ya jadi kalau PO masing-masing, baik Angkodes, baik angkutan kota, baik AKDP, karena pertama kan mau naik BBM itu kan nggak jadi. Misalnya jam 2.30 hari apa itu kan akhirnya hari Sabtu naik. Itu naiknya Pak? Iya hari Sabtu betul. Ya akhirnya karena saya kan ada WA group ya, kayak WA group pengusaha, para supir. Ya harapan saya diseragamkan saja naiknya. Kalau yang akap juga naiknya juga sesuai persentase kenaikan BBM. Tapi kalau yang kota-kota itu seragam, hanya naik 1.000 dan 500. Sesuai pangsar. Karena kalau nunggu kenaikan dari pemerintah kan ya juga kasihan. Karena di waktu itu harus juga beli BBM yang harga baru gitu ya. Sampai saat ini sudah berpengaruh Pak dengan jumlah penumpang kalau misalnya dari angkutan umum? Alhamdulillah kalau ada buruh pabrik itu masuk, karena setelah masuk itu perubahannya sangat kecil. Alhamdulillah. Tapi kalau ini kan alhamdulillah juga COVID telah berakhir, sudah yeru. Jadi karyawan pabrik juga banyak yang masuk, anak sekolah juga banyak yang masuk. Ya ada perubahan tapi kecil, tapi bila mana bisa membawa penumpang penuh banyak untung gitu. Ini sudah dapat wacana berarti dari pemerintah provinsi juga akan ada bantuan ini Pak Hadi ya? Iya ada untuk para driver. Jadi ini saya sudah mendata, khususnya yang di Kabupaten Semarang ini data sudah terkumpul kisaran 1.319 untuk angkutan penumpang belum. Baik. Itu berarti bantuan yang akan diberikan pemerintah cuma kepada drivernya aja Pak. Bagaimana dengan pengusaha PO-nya? Mereka dapat juga mungkin? Belum. Jadi yang dikasih ini hanya baru driver atau supir yang angkutan penumpang. Berarti yang untuk angkutan barang belum juga berarti? Ya ini tahap Organda ini kan baru tahap mengusulkan ya. Kalau bisa kan barang baik penumpang harus dikasih semua lah. Kalau dari Organda Jawa Tengah sendiri kira-kira ada berapa orang yang sudah terdata Pak? Yang mungkin bisa diusulkan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan bantuan ini? Ini saya baru tahap pengecekan saja. Jadi kalau di Kabupaten Semarang itu sudah clear 1.319. Di Salatiga ini saya kira kok belum terdaftar, ini masih saya akan tanyakan kepada DPD yang belum terdaftar. Ini apakah sudah sinergi dengan Desub, karena kan lewatnya Desub ya. Masih dalam pengecekan kalau Jateng ini. Ada targetan mungkin Pak dari Desub juga menargetkan sampai kapan data bisa diterima? Ini kalau dari Desub yang saya naungi ini khususnya saya yang ngawal sementara ini di Kabupaten Semarang, verifikasinya terakhir hari Senin besok.
Baik. Sampai saat ini berarti memang bantuan juga belum diterima, Pak Hadi ya? Belum, baru tahap verifikasi. Ya kemudian yang lain juga sama ini. Bagaimana kehidupan perekonomian dari driver-driver di Organda Jawa Tengah ini, Pak? Ya kalau sebenarnya ini setelah pandemi ini ibarat bayi lahir itu sudah mau jalan, mau lari ya. Tapi malah masuk lubang begitu Pak Hadi ya? Ya, itu pada BBM naik ataupun penjualan harga ini. Tapi lebih ngeri pas COVID dengan BBM naik ini. Baik. Ada mungkin pesan yang disampaikan ke para teman-teman Organda atau mungkin pemerintah, Pak? Ya, jadi saya ini kalau bagaimanapun melihat di televisi pemerintah ini katanya itu subsidinya 500 triliun berapa, ya kita sebenarnya memahami sih. Memang dari itu, segi itu kan katanya juga dinikmati oleh orang kaya juga. Ini jadi memang saya juga sudah 3 kali rapat dengan pihak Pertamina. Jadi pihak Pertamina itu pertama acuannya ban 6, ban 8, ban 10, saya mengusulkan CC. Kalau memang mau cari solusi biar tidak dinikmati yang orang kaya, ya aturannya CC itu yang pertama. Yang selanjutnya, yaitu jadi seharusnya kalau plat kuning itu harusnya tidak usah pakai MPI Pertamina, sudah jelas kok. Mobil pelayanan berbadan hukum, tapi kalau memang harus pakai MI Pertamina juga nggak masalah. Memohon dan meminta dipermudah verifikasinya. Baik. Terus setelah naik juga stok-stok yang di SPBU itu harus ada, jadi nggak kacau antri berjam-jam gitu. Terus kotanya juga yang akap pariwisata, ekspedisi itu minta ditambah, kasihan. Jadi jalan bingung itu nanti ya gitu. Baik. Terima kasih banyak kesempatan waktunya siang hari ini Pak Hadi. Semoga mendapatkan solusi terbaik ya bagi Organda Jawa Tengah ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, selamat siang Pak Hadi. Selamat siang. Demikian pendengar, Kepala Bidang AKDP dan Aglomerasi Organda Jawa Tengah yang juga Ketua Umum Organda Kabupaten Semarang, Hadi Mustafa. Sementara itu bagaimana respon awak transportasi umum di Kota Semarang terkait dampak kenaikan harga BBM ini? Kami akan jumpai Ketua Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo. Elshinta News and Talk. Pak Bambang, ini bagaimana efek kenaikan harga BBM bagi driver-driver yang tergabung di Organda Kota Semarang ini, Pak? Oh, iya. Selamat siang, Elshinta. Selamat siang. Selamat siang para pendengar Elshinta dimanapun berada. DPC Organda Kota Semarang dalam hal ini menyikapi dengan kenaikan BBM. Sebetulnya, jujur, kami sangat berat sekali. Yang pertama, insan transportasi itu 2020-2021 dihantam dengan adanya COVID itu dampaknya luar biasa. Di 2022 ini kami baru akan bangkit, sudah ada kenaikan BBM. Namun kami juga tahu kondisi dari pemerintah dengan kenaikan BBM itu. Dari DPC Organda Kota Semarang satu. Yang pertama, kami pernah diajak rapat oleh Pertamina dan ada arahan petunjuk dari Pertamina mengenai pemakaian BBM bersubsidi yang mana itu harus pakai barcode atau aplikasi. Nah, di situ ada penjelasan dari Pertamina di mana untuk roda 4 hanya dibatasi per 1 hari. Jadi 24 jam itu 80 liter. Terus yang roda 6 itu 24 jam itu 200 liter. Harapan kami karena
angkutan barang dan angkutan AKDP, AKAP dan pariwisata itu tidak mungkin kalau dibatasi itu bisa mencapai tujuan masing-masing. Maka kami menyambut dengan kenaikan itu, pemerintah jangan ada batasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong untuk keberadaan BBM bersubsidi itu pemerintah juga dijaga betul-betul, jangan sampai ada kelangkaan. Nah, saya melihat di SPBU ternyata Pertalite termasuk biosolar itu penggunaannya sekarang bukan hanya di angkutan penumpang umum maupun angkutan penumpang barang. Di mobil pribadi kami lihat sendiri, Fortuner masih bisa pakai biosolar. Ya, terus mobil sedan, mobil ini pakai Pertalite. Ya, ini kan kebijakan yang dinaikkan oleh pemerintah ini menurut kami dari DPC Organda belum pas. Kalau kita berbicara subsidi, ya keperuntukannya untuk subsidi transportasi angkutan penumpang umum maupun barang. Ini harapan kami. Jadi tepat sasaran. Terus yang ketiga, Mas Muhammad. Ya. Ini kami mendengar pidato dari Presiden waktu kenaikan itu. Itu kan pemerintah daerah diminta untuk ada anggaran yang 2% diperuntukkan untuk angkutan penumpang umum yang terdampak ini. Tapi di Kota Semarang kami menunggu yang 2% ini dari kemitraan kami Dinas Perhubungan Kota Semarang belum ada kabar, Mas. Jadi kami mendorong minta penjelasan karena para anggota, terutama awak-awak angkutan, para supir ini sudah berteriak-teriak mendengar dengan rencana adanya anggaran yang 2% dialokasikan untuk angkutan penumpang umum. Begitu, Mas Muhammad. Baik Pak Bambang. Tapi tadi Pak Bambang, untuk pembatasan ini sudah sejak kapan sebetulnya diberlakukan, Pak Bambang? Waktu kita sosialisasi dan di barcode aplikasi itu sudah ada aturannya. Cuma memang sampai sekarang ini belum diberlakukan. Harapan saya jangan sampai diberlakukan. Harapan saya. Tapi kalau kita mengacu di aturannya aplikasi untuk kita mendownload aplikasi itu kan ada aturan. Batasannya kalau roda 4 seperti travel, seperti shuttle yang roda 4 itu, angkutan pedesaan itu batasannya hanya 80 liter satu hari satu malam. Terus yang roda 6 itu seperti truk, terus pariwisata, bis dan sebagainya, AKDP, AKAP itu hanya dibatasi 200 walaupun saat ini pembatasan itu belum dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi harapan kami jangan ada lah pembatasan itu karena contohnya begini, angkutan barang dari Semarang ke Jakarta, ini konsumsi untuk BBM-nya lebih dari 300 liter. Kalau hanya 200 liter berarti yang 100 liternya harus memakai non subsidi. Wah, ekonominya semakin melonjak nanti dan nggak mampu, termasuk AKDP, AKAP dan pariwisata. Contoh dari Semarang ke Bali itu paling enggak menghabiskan subsidi menghabiskan untuk BBM-nya itu paling enggak 400-an liter. Padahal di aturan aplikasi itu kan jelas hanya 200 liter walaupun sekarang belum diberlakukan. Takutnya kami kalau ini sudah tidak ada permasalahan tiba-tiba diberlakukan. Nah ini saya minta untuk pemberlakuan ini tolong dikaji ulang dari pemerintah. Itu Mas Muhammad. Baik. Berarti memang aturan pembatasan ini belum diterapkan ya Pak Cep? Belum. Ini mudah-mudahan. Tapi kan harapan kami kalau ini memang
memang kondisinya seperti ini belum dibatasi, harusnya aturan yang aplikasi dicabut. Karena aturannya masih hanya belum diterapkan. Baik. Tapi untuk kenaikan harganya sendiri akan mana yang lebih berefek, Pak? Kenaikan harga atau pembatasan ini sebetulnya? Nah, kalau kita bicara berefek, seperti di awal saya katakan, Mas Mamat, itu kan transportasi itu kan keadaannya kan luar biasa beratnya. Dari 2 tahun kami dihajar oleh COVID yang betul-betul kami tempuruk luar biasa, baru ada kebangkitan, ada kenaikan yang juga menurut kami juga luar biasa. 32% itu bukan kecil buat kami, tapi kami juga menyadari pemerintah juga sudah berusaha sedemikian rupa lah. Harapan kami, yuk sama-sama bareng, nasib kami juga oleh pemerintah dengan kenaikan yang sudah bisa kami terima ini, jangan ada batasan-batasan. Dan kalau memang toh ada 2% yang akan digelontorkan untuk transportasi angkutan penumpang maupun barang, ya cepat digelontorkan, karena para teman-teman pengusaha dan awak angkutan itu sudah teriak-teriak menanyakan ke kami lah. Kami juga sudah menanyakan ke Dinas Perhubungan sebagai mitra kami. Itu Mas Muhammad ya. Berarti komunikasi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang juga belum ada ya Pak Bambang ya? Belum. Kami selalu komunikasi terus. Kami terjalin komunikasi yang baik. Yes. Tapi sudah ada gambaran mungkin yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Semarang Pak Bambang? Ya, barangkali dalam bulan-bulan ini mungkin masih di dalam perhitungan, karena kami juga sudah mengajukan data-data dari awak angkutan penumpang umum maupun awak barang, jumlahnya sudah kami sampaikan ke Dinas Perhubungan, mungkin baru dikaji atau seperti apa, kami belum dapat petunjuk dan arahan dari Dinas Perhubungan. Begitu Mas Muhammad. Ada berapa driver atau supir yang pengemudi yang tergabung di DPC Organda Kota Semarang ini Pak Bambang? Kurang lebihnya 5.000-an Mas. Cukup banyak ini Pak ya? Iya, angkutan barang, pariwisata, AKDP, terus angkot, taksi. Jadi semua jumlah di situ kurang lebihnya 5.000-an yang sudah kami kirimkan data-datanya ke Dinas Perhubungan. Barangkali nanti mendapatkan yang seperti kami harapkan tentunya, seperti pidato Presiden waktu kenaikan BBM tempo hari Mas Muhammad. Lantas kalau drivernya atau pengemudinya dapat, bagaimana dengan nasib PO-nya Pak? Nah, itu yang petunjuk dan arahan yang belum kami terima. Nanti yang dapat itu atau teman-teman pengusaha dari PO atau dari awak angkutan, harapan kami bisa merata. Itu Mas Muhammad. Nah, tapi kalau tadi kami jumpai dari Sekretaris Sekda Asisten Bidang Ekonomi, Sekda Pemprov Jateng Pak ya, untuk driver memang diberikan alokasi khusus. Ini sampai nominal 12 sekian miliar tadi. 12,7 miliar ini untuk alokasi dana yang akan diberikan bantuan kepada driver. Tapi tidak ada untuk pengusahanya nih, karena pengusaha juga akan berefek ya Pak Bambang ya. Betul. Yes. Justru kan dengan kenaikan BBM itu bagi pengusaha kan akan ada kenaikan suku cadang, poli, ban, dan lain-lain. Jadi efeknya kan yang akan ditanggung oleh para pengusaha itu bukan hanya di BBM-nya Mas Muhammad. Yes. Tapi bentar Mas, kalau dari Sekda Provinsi mengatakan untuk alokasi untuk awak angkutan itu jumlahnya se-Jawa Tengah atau seperti apa nih Pak? Se-Jawa Tengah Pak. Tadi ini yang dua. Terus alokasinya melalui
setiap dinas perhubungan kota kabupaten begitu ya. Iya betul. Nanti ada yang terdaftar di kabupaten kota nanti akan diberikan melalui dinas perhubungan kabupaten kota. Begitupun pengemudi yang terdaftar mungkin di Organda Jawa Tengah akan diberikan melalui Dishub provinsi begitu Pak. Oh siap. Matur suwun. Ini info dari Sinta yang dapat dari ini nanti untuk kami rapatkan di pengurus DPC Organda Kota Semarang bagaimana kami nanti akan menyambut gelontoran dana untuk para awak angkutan. Ya kira-kira menurut pemerintah dalam hal menanggapi dengan kenaikan ini bagi teman-teman pengusaha ada nggak kemudahan-kemudahan yang didapat? Nah, kalau itu tadi belum ada ya Pak Bapak, kami belum mendapatkan informasi seperti itu. Tapi untuk the driver sudah dijelaskan tadi. Untuk total anggaran sebetulnya ada 24 sekian miliar itu dari Bu Penny untuk bantuan ini. Tapi untuk pengemudi itu ada sekitar 12,7 miliar ini untuk pengemudi untuk se-Jawa Tengah. Tapi mengingat nominal yang diberikan itu sekitar 600 ribu yang mungkin akan dibagi dengan 3 periode 3 bulan itu akan cukup membahagiakan atau seperti apa ini Pak Bambang? Baik Mas Muhammad, kabar yang kami terima dari Sinta sangat menggembirakan. Namun harapan kami pemerintah juga memperhatikan teman-teman pengusaha yang seperti kami sampaikan tadi, dampak dari kenaikan BBM ini untuk teman-teman pengusaha bukan hanya BBM-nya, tapi juga di segala suku cadangnya, di ban, oli. Ya itulah yang kami berharap dalam hal ini pemerintah juga memperhatikan itulah. Maaf Mas, Pak Ahmad, waktu panjenengan tadi wawancara dengan Sekda, jenengan korek untuk para pengusahanya, kira-kira akan mendapat apa dan kapan? Nah, kami konfirmasi ulang ya Pak Bambang ya. Tadi kami wawancaranya Bu Penny Rahayu, asisten bidang ekonomi Sekda, bukan Sekda ya. Bu Penny, jadi nanti tolong sampaikan Bu Penny biar dari pemerintah provinsi untuk memperhatikan juga dari teman-teman pengusaha baik angkutan darat maupun angkutan penumpang umum. Baik. Kami akan coba konfirmasi nanti ke Ibu Penny ya, Pak Bambang ya, untuk bagaimana pengusaha apakah dapat bantuan atau tidak. Karena kan memang pengusaha juga berefek ya, karena yang punya mobil ya pengusahanya. Iya, itu sangat berat sekali, Mas Muhammad, dalam hal kenaikan BBM yang ditanggung oleh para pengusaha baik angkutan barang maupun angkutan penumpang umum. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Bambang. Harapannya memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya pemerintah Kota Semarang bisa memberikan solusi terbaik ini bagi para pengemudi yang tergabung di Organda Kota Semarang ya Pak Bambang. Amin. Terima kasih banyak Pak Bambang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Demikian pendengar Ketua DPC Organda Kota Semarang Bambang Pranoto Purnomo. Sinta Semarang News and Talk.